Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, hari ini kita akan kembali untuk melakukan bedah buku antara para tokoh sejarah dan dirilis Ertugrul, yaitu suatu buku yang mengulas tokoh-tokoh sejarah yang muncul dalam serial dirilis Ertugrul. Kali ini kita akan mengetengahkan satu tokoh yang cukup uh, membuat masalah bagi tokoh kita FWB, yaitu Emir Sa'adatin Kopek. Sa'adatin Kopek muncul di serial FWB pada season 2, yaitu dikisahkan Bae Junoyan berhasil ditangkap oleh Gundokdo, dan berdasarkan keputusan Dewan di suku Dorduga, maka Noyan hukum mati, dan Gundokdo sudah siap untuk menghukum mati Bae Junoyan. Pedang sudah diangkat, hukuman pancung terhadap Bae Junoyan akan dilakukan oleh Gundokdo Bae, akan tetapi mendadak terdengar bunyi tabuhan yang dipukul oleh para penjaga perbatasan suku Dorduga, dan tampaklah serombongan orang datang ke suku Dorduga. Tukin Bae, salah satu orang yang terkemuka di suku Dorduga, memperkenalkan pimpinan rombongan itu kepada hadirin yang hadir sebagai Emir Sa'adatin Kopek, yang merupakan punggawa Sujuk Rum yang cukup berpengaruh. Atas pengaruh dari sang Emir ini, hukuman mati terhadap Bae Junoyan dibatalkan dengan alasan telah ada kesepakatan pertukaran tawanan antara Kesultanan Seljuk Rum dan Imperium Mongolia. Inilah sekian yang terdapat di serial Dirilis Ertugrul episode 4647. Di dalam serial Dirilis Ertugrul ini, tokoh ini digambarkan licik, culas, dan jahat. Ini mirip-mirip dengan kalau kita baca buku Mahabharata, mirip dengan tokoh Sangkuni. Kalau kita baca tentang sejarah Majapahit, kita akan teringat dengan tokoh Ramapati. Dengan strategi liciknya, terjadilah perselisihan antara Ertugrul Bey dan dengan saudara-saudaranya. Dikisahkan Sa'adatin Kopek ingin menjadi sultan dengan berbagai cara. Dalam seri-seri selanjutnya, di season 3 dan 4, Sa'adatin Kopek menjadi rival dari Ertugrul Bey yang cukup menyusahkan. Bahkan akibat konspirasinya, Ertugrul Bey hampir dihukum mati kalau saja Ibnu Arabi tidak datang tepat waktu. Sekarang mari kita bahas siapa sebenarnya Sa'adatin Kopek itu di dalam sejarah. Tokoh ini bernama lengkap Sa'adatin Kopek bin Muhammad. Tempat dan tanggal kelahirannya tidak diketahui. Dia pertama kali disebutkan sebagai seorang Tarjumuddin menurut catatan dari Ibnu Bibi. Menjelang akhir pemerintahan Sultan Alauddin Qaitubad, karirnya meningkat menjadi Amir Sikar, yaitu kepala bidang perburuan, dan kemudian menjadi Mimar. Mimar ini semacam menteri pekerjaan umum yang dipercaya untuk mengawasi pembangunan istana Qaitubad yang baru di Kudapat. Kopek sendiri mendirikan karavanserai yang saat ini masih bisa lihat kalau ada kesempatan ke negeri Turki. Yaitu karavanserai ini didirikan pada tahun 1235 Masehi yang dikenal dengan Zajadin atau Sadedin Han, yang terletak antara kota Konya dan Aksaray. Terdapat 2 inskripsi yang menyebutkan nama Kopek bin Muhammad di tempat itu. Setelah kematian mendadak Sultan Qaitubad pada tahun 1237 Masehi, pengaruh Sa'adatin Kopek semakin meningkat pada masa pemerintahan Sultan Qaitubad II. Kalau dalam serial Dirilis Ertugrul dikisahkan, Kopek lah yang merancang kematian Sultan tersebut. Kopek
mengambil peran sebagai pelindung bagi pemuda yang rentan itu, yang masih takut bahwa pemerintahnya dapat dibatalkan kapan saja oleh pihak oposisi. Ini mirip dengan cerita Majapahit ketika Rama apa Sang Wijaya meninggal, kemudian digantikan oleh Jaya Negara yang juga rentan dan sehingga kekuasaannya dimanipulasi oleh Ramapati. Nah, ini jadi Kopek mirip-mirip seperti Ramapati. Kopek mengambil peran sebagai pelindung bagi uh, apa Kiai Khusro, yaitu penerus Kiai Kubat. Nah, Ramapati juga berperan sebagai pelindung bagi Jaya Negara, yang penerus dari Sang Wijaya. Dengan menjadi pelindung bagi Sultan Kiai Khusro, maka Kopek bisa dilihat sebagai seorang wali. Namun otoritasnya tidak mendapat legitimasi, tidak memiliki legitimasi di antara para elit Seljuk saat itu. Mungkin karena menyadari kurangnya legitimasinya dan takut akan saingan di antara para elit Seljuk, Kopek mulai memanipulasi rasa tidak aman Sultan muda itu dan meyakinkan bahwa musuh-musuhnya perlu diburu dan dihancurkan. Nah, ini mirip seperti cerita Ramapati yang mulai meyakinkan sang raja untuk untuk menghancurkan musuh-musuhnya seperti ya sehingga di zaman Jaya Negara banyaklah terjadi pemberontakan seperti pemberontakan Nambi dan akhirnya Rakuti. Nah, hal ini kalau di dalam cerita di kisah Sen Kopek ya, di cerita Kesultanan Sejukrum, rasa tidak aman itu yang itu mulai memburu musuh-musuhnya itu, musuh-musuh politiknya itu, hal ini dimulai dengan kepala pasukan kesatuan Khorizim, yang pangkatnya adalah Kirkan atau Kairkan, yang memimpin pasukan kuat dan pasukannya sangat kuat, pasukan kesatuan Khorizim ini, sehingga ini merupakan ancaman terbesar bagi Emir Saifuddin Kopek. Amir Khorizim dan pasukan mereka adalah ya merupakan pendatang baru di Anatolia, direkrut oleh Sultan Alauddin Qaitubad pasca wafatnya Sultan Jalaluddin Ningburni pada tahun 1231 Masehi. Mendiang Sultan Alauddin Qaitubad mempekerjakan mereka sebagai pasukan cadangan di bawah komando Kamaluddin Kamyar untuk operasi militer di Jazirah. Pasukan ini sangat berperan dalam penaklukan Seljuk atas kota-kota di perbatasan Harput di kawasan Efrat Hulu pada tahun 1234 Masehi, dan mereka juga menyertai Kamaluddin Kamyar dalam pergerakan melawan wilayah Biar Mudar. Yang dalam pergerakan di Biar Mudar itu mereka menyerang kota Haran dan Urfa. Atas saran Emir Saifuddin Kopek, Sultan memerintahkan Kirkan untuk ditangkap dan dipenjara. Kopek berasumsi bahwa dengan pemimpin mereka ditangkap di penjara, sisa-sisa pasukan Khorizim tidak akan berani bangkit melawan Sultan. Namun saat ditahan, pemimpin pasukan Khorizim itu jatuh sakit dan qadarullah meninggal. Kopek ternyata salah perhitungan. Ternyata reaksi para pemimpin pasukan Khorizim lainnya dan pasukannya juga, bukannya ketakutan karena kehilangan pemimpin mereka, orang-orang Khorizim malah melakukan tindakan kekerasan. Percaya bahwa mereka akan menjadi korban Kopek selanjutnya. Orang-orang Khorizim akhirnya mengamuk secara massal dengan ternak dan keluarga mereka. Mereka kemudian keluar atau bergerak menuju Jazirah, menghancurkan segalanya di sepanjang perjalanan mereka. Mereka kemudian tinggal di wilayah Biar Mudar, di mana mereka bergabung dengan rekan-rekan sejaran yang sudah mapan di kota Haran dan Raqqa di bawah kekuasaan Pangeran Ayyubiyah As-Salih Al-Ayyub. Setelah pasukan Khorizim ini akan digunakan oleh As-Salih Ayyub untuk merebut kembali Yerusalem yang telah diserah terimakan secara gegabah oleh Sultan Al-Kamil
kepada Kaisar Frederick II. Pada Kamyar Yerusalem diserahkan, saya catat perlu diketahui bahwa Yerusalem diserahkan kepada Kaisar Frederick II itu pada tahun 1229 Masehi oleh Sultan Al-Malik Al-Kamil. Secara nominal ya, karena ada intrik politik di antara para penguasa Ayubia. Oke, kita kembali ke bahas masalah topik tadi. Kamyar, Kamarudin Kamyar menyusul orang-orang Khwarizm, berharap untuk meyakinkan mereka kembali agar kembali melayani Sultanan Seljuk. Dia enggan kehilangan pasukan Khwarizm karena memang pasukan Khwarizm ini sangat membantu akan atas ekspedisi militernya di kawasan Jazirah. Namun Kamaluddin Kamyar gagal dalam misinya dan para Khwarizm malah berhasil mengalahkan pasukan Sultanan Seljuk Rum. Setelah pembersihan orang-orang Khwarizm, Saduddin Kopet terus mempererat cengkraman psikologisnya terhadap Sultan Ghiyasuddin Kaikhosro II ini. Ketika ia menyusun kembali struktur kekuasaan kesultanan, dia membatasi akses ke sultan dan secara efektif mengisolasi sang sultan dari pengaruh pejabat dan emir lainnya. Kopet menjadi satu-satunya pejabat istana yang menemani sultan dan rombongan kesultanannya pada migrasi tahunan ke selatan menuju Antalya untuk musim dingin. Dengan cara ini, Kopet yang melewati sebagian besar musim gugur dan musim dingin pada tahun 1237 sampai atau 1238 dengan sultan tidak mengizinkan jenderal atau pejabat lain manapun untuk memiliki akses ke sultan. Pertemuan istana yang diadakan di Antalya di akhir musim dingin itu dengan hadirnya amir dan pejabat administrasi termukanya orang-orang tertentu yang hadir. Sementara itu sang Atabek Sultan yaitu Altun Alba juga memperhatikan pengaruh mengganggu yang dilakukan oleh Kopet pada Sultan muda. Dia menjadi khawatir, maka dia memberitahu hal ini kepada Kamaluddin Kamyar dan Musamuddin Kaimari, sang Beyler Bey yang berbasis di Konya. Atabek ini memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak mengambil tindakan terhadap Kopet, maka mereka mungkin pada gilirannya akan disingkirkan oleh Kopet juga. Namun Kamyar ya tidak hanya menolak untuk terlibat dalam konspirasi untuk menyingkirkan Kopet, tapi ia bahkan memberitahu Kopet bahwa ia akan menghadapi tantangan dari Altun Alba. Kopet menanggapi hal ini dengan mengarang kepalsuan tentang sang Atabek dan meyakinkan Sultan untuk membunuh Atabeknya sendiri. Maka ketika Sultan masih berada di Antalya, Altun Alba diseret dengan janggut putihnya dari pertemuan yang diadakan di Kesultanan dan dibunuh di pedesaan oleh salah satu penjaga Kesultanan. Setelah ini, ketakutan akhirnya melanda di elit istana Seljuk Rum dan tidak ada yang berani, tidak ada yang berusaha menghentikan sepak terjang Sa'adatin Kopet. Pada musim semi tahun 1238 Masehi, setelah rombongan kesultanan meninggalkan Antalya dan bermigrasi ke utara, Kopet melanjutkan pembunuhannya. Kali ini korbannya adalah Malika Ismatuddin Malika Khatun Al-Adiliyah, putri dari Sultan Malik Al-Adil dari dinasti Ayubiyah, yang merupakan istri dari mendiang Sultan Alauddin Kaikubad dan juga merupakan ibu dari Pangeran Muda Izzuddin Kilis Arslan III dan Ruknuddin III. Sang putri Ayubiyah ini mati dicekik di sebuah istana di Ankara. Para pangeran muda keturunan dari dinasti Ayubiyah ini yang beribunya merupakan keturunan dinasti Ayubiyah sekarang lebih rentan dari sebelumnya tanpa perlindungan sang ibu. Nah, pangeran muda ini dipindahkan dari Kayseri untuk ditahan di benteng
Ulu Borlu dekat dengan perbatasan barat Kesultanan. Mereka ditahan di sana sampai akhirnya mereka dieksekusi setelah kelahiran putra pertama Kiai Khusro II, Sultan Kiai Khusro II. Dalam konspirasi melawan para Emir Sa'adatin Kopek mengandalkan dukungan dari Tajuddin Parvana, yaitu pejabat yang bertanggung jawab mengeluarkan perintah Sultan serta hibah tanah atas nama Sultan. Nah, Kopek sekarang ingin sekali, sekarang giliran temannya sendiri yang akan disingkirkan Kopek, yaitu ya biasalah politik. Kopek bahasa sekutunya sendiri disingkirkan, nah, dengan apa? Nah, dengan alasan ini akan menjadi ancaman Kopek, merasa bahwa si Tajuddin merasa bahwa dia juga dalam bahaya, padahal Kopek adalah temannya, akhirnya berlindung di tanah kita di Ankara, jauh dari istana Seljukrum. Ketika ia melewati Aksehir, kembalinya ke arah timur dari Bekulu, Kopek mendengar kabar tentang skandal yang melibatkan Tajuddin dengan seorang gadis budak dari keluarga Pangeran Mangujukia. Ya, Tajuddin Parvana ini diduga terlibat dalam hubungan gelap dengan budak tersebut. Nah, ini adalah kesempatan bagi Kopek untuk melenyapkan Tajuddin. Kopek memperoleh fatwa yang merekomendasikan hukuman yang ditetapkan syariah bagi para pelaku zina agar ditajam sampai mati. Kopek tidak kesulitan. Nah, dalam ini Kopek tidak kesulitan untuk meyakinkan Sultan muda agar Tajuddin harus dihukum dengan tepat untuk menunjukkan bahwa jika Sultan mengabaikan pelanggaran ini, ia dalam bahaya kehilangan otoritas para pejabatnya. Maka setelah menyita kekayaan Tajuddin Parvan dan kekayaan itu dimasukkan ke kas negara, Kopek memerintahkan agar ia dilempari batu sampai mati, sementara setengah tubuhnya dikubur di pasir. Itu demi Tajuddin dikenakan hukuman rajam. Dengan demikian, hampir dalam tahun pertama pemerintahan Kiai Khusro II, yaitu Kopek telah berhasil menyingkirkan para komandan Khwarizm yang kuat dan juga pasukannya, Atabek Sultan, ibu dari pewaris kesultanan yang sebenarnya ditunjuk oleh Sultan Alauddin Kekubat, serta sekutunya sendiri dalam kejahatan, yaitu Tajuddin Parvan. Jadi tidak ada satupun, ya, termasuk Kamaluddin Kamyar, yang berusaha mengambil langkah-langkah untuk menghentikan Emir Sa'adatin Kopek atas pembunuhan ini. Sekitar waktu ini, ketika Kopek mulai berada dekat dengan puncak kekuasaannya, menurut Ibnu Bibi, Kopek mulai menyebarkan desas-desus bahwa ia sebenarnya adalah putra dari Giyasuddin Khosrow I, yaitu ayah dari Sultan Alauddin Kekubat. Jadi dengan demikian, Kopek, ya, menurut desas itu sebenarnya saudara tiri dari Alauddin Kekubat. Dalam hal ini, dengan demikian Kopek merupakan paman dari Kiai Khusro II. Ya, jadi ceritanya desas yang disebarkan itu, ya, menurut ceritanya itu Ibu Kopek Sanas Khatun, yaitu putri seorang terhormat di Konya, menjalin hubungan gelap dengan Kiai Khusro I, dan gara-gara hubungan gelap ini jadi hamil dengan jabang bayi Kopek. Sanas kemudian menikah dengan orang lain, dan putranya Kopek dinyatakan sebagai anak sah dari suaminya. Kisah ini membuat ia mengklaim bahwa ia sebenarnya adalah putra seorang Sultan Seljukrum. Oleh karena itu, Kopek kemudian berkonspirasi untuk menurunkan Kiai Khusro II dari tahta. Dalam skema cerdik yang dimaksudkan untuk menghancurkan hubungan Sultan muda dengan Khalifah Abbasiyah, ya, Kopek meyakinkan Sultan untuk mengubah warna panji kesultanan menjadi biru dari yang awalnya hitam, yang meniru panji kekhalifahan Abbasiyah yang berwarna hitam, sebagai bukti bahwa Kesultanan Seljukrum mengakui otoritas kekhalifahan Abbasiyah. Tampaknya Sultan yang masih muda ini tidak menyadari bahwa perubahan warna panji kesultanan
akan memperlihatkan bahwa ia seolah-olah memberontak terhadap otoritas spiritual Kekhalifahan Abbasiyah. Jadi tidak perlu dikatakan lagi, tentu Kekhalifahan Abbasiyah waspada seperti yang dimaksudkan Kopek. Menurut rencananya, langkah Kopek selanjutnya adalah menggulingkan Sultan dengan alasan pemberontakan melawan Khalifah. Saduddin Kopek mula-mula menjarakan Kaimari di Malaysia dengan tujuan palsu dan menyita kekayaan yang cukup besar. Kemudian setelah tiba di Konya, dia akhirnya menangkap Kamaluddin Kamyar dan memenjarakannya di ruang bawah tanah di benteng Gevili di luar Konya, tempat dia mengeksekusinya. Mayat Kamaluddin Kamyar kemudian dibawa ke benteng Konya dan dipajang di depan umum di sangkar gantung. Ini apes bagi Kamaluddin Kamyar. Mula-mula dia tidak mau menunjukkan Kopek, karena dia akhirnya yang disingkirkan. Ini ya, Kopek ini mirip seperti Ramapati ini. Setelah membunuh begitu banyak komandan dan pejabat kesultanan, kekuatan Kopek sekarang tampak tanpa batas. Dia semakin berani sehingga tidak lagi merasa perlu untuk menyembunyikan niat buruknya terhadap Sultan Kaikhosro II. Sultan Kaikhosro II akhirnya mulai takut pada Kopek. Kopek dalam tindakan yang tampak kurang ajar, ya, tidak menghormati Sultan. Kopek mulai melenggang dengan anggun di hadapan Sultan dengan pedang masih menggantung di pinggangnya. Jelas ini melanggar protokol kesultanan. Akan tetapi eksekusi Kamaluddin Kamyar membuat Kaikhosro II tersentak untuk paham tujuan Kopek atas kesultanan. Ketika masih di Konya, tepat sebelum menetapkan migrasi tahunan ke selatan, Kaikhosro II diam-diam mengirim salah satu abdinya untuk menemui Hasamuddin Karaja yang menjabat sebagai komandan Shiva. Sebelum dipromosikan menjadi komandan Shiva, Karaja telah memberikan jabatan Amir Jandar, yaitu kepala penjaga istana kesultanan. Juga menjabat sebagai pasukan kavaleri dari para budak yang tugas utamanya adalah melindungi Sultan. Diberitahu bahwa Sultan menjadi tahanan di istananya sendiri atau di rumahnya sendiri, Komandan Karaja segera berangkat untuk berurusan dengan Kopek, bergabung dengan rombongan kesultanan di luar Konya dan menemaninya saat perjalanan ke Baradaya. Karaja pura-pura mengambil hati Kopek dan akhirnya mendapatkan kepercayaannya dengan perilaku hormat dan ya hadiah-hadiah berharga. Suatu malam selama sesi minum-minum, Karaja dan seorang pelayan rumah tangga istana mungkin menikam Kopek sampai mati. Kalau dalam film Diri Ertugrul, Ertugrul lah yang memenggal Kopek. Kalau di dalam sejarah yang di Ibnu Bibi, ya pelayan dan Karaja yang menikam Kopek. Jenazah Kopek dia dibawa kembali ke Konya, di mana ia dipenggal di tempat mayat Kamyar yang membusuk. Menurut Sarah Nurjidis, diperkirakan kematian Kopek terjadi sekitar awal musim gugur tahun 1238 Masehi dengan bukti pola migrasi rombongan kesultanan yang berangkat ke Antalya dari Konya. Sementara sejarawan Prancis Michael Cohen menentukan tanggal kematian Kopek pada tahun 1240 Masehi dalam tulisannya tentang Seljuk pada tahun 1968. Dalam versi lain mengenai kematian Kopek yang ditulis Plano di Kartini, sebuah catatan yang mungkin secara umum ketika utusan kepausan Franciscan melewati wilayah Seljuk pada tahun 1245 dalam perjalanannya ke Istana Mongol. Menurut cerita ini, Sultan diselamatkan tepat waktu oleh pamannya yang beragama Nasrani, Kirkadit, ketika Kopek hendak mencekiknya. Kirkadit kemudian bunuh Kopek di tempat. Walau alam bishawab. Setelah Kopek terbunuh, Kaikhosro II ingat untuk membalas jasa para pelayan dan pejabat setia akhirnya termasuk Jalaluddin Karatai, bendahara istana dan pemegang baskom Pisaran, dan rekan dekatnya ayah Ibnu Bibi, Majduddin Muhammad Al-Jafari.
Nah, seorang yang menjabat seorang terjemahan atau penerjemah kesultanan. Ketenangan negara berhasil dipulihkan dan penaklukan di Jazirah berlanjut. Namun, tindakan Kopek atas negara Seljuk pada tahun 1237 sampai 1138 terbukti telah melemahkan sumber daya militer kesultanan dan menghancurkan kader negarawan berpengalaman pada saat ketika militer dan kepemimpinan politik mereka akan dibutuhkan dengan ancaman yang datang dari bangsa Mongol. Inilah salah satu penyebab Sultan Seljuk itu melemah ketika kelak berhadapan dengan bangsa Mongol. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat dijadikan pelajaran. Kami akhiri dulu kisah Saadatul Kopek sampai di sini. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.